Kita akan menunggu ya teman-teman yang lain. Selamat malam untuk Pak Ongki Hojanto, hadir juga, thank you Pak. Lalu ada Chong Ang ya. Bagaimana Bapak Ibu yang sebelumnya sudah pernah mengikuti sesi bersama dengan Pak Krisnamurti, mungkin bisa memberikan respon. Kita akan berbincang-bincang untuk beberapa menit ke depan ya bersama dengan Pak Krisna. Dan barangkali untuk Bapak dan Ibu yang sudah join malam hari ini, bisa share jika Anda sudah pernah mengikuti sesi yang pertama ya, batch pertama saya dengan Pak Krisnamurti. Kita banyak berbicara tentang conscious dan unconscious mind. Hai Pak Ongki ya, salam DS juga Pak, thank you. Pak Hermansyah, selamat bergabung juga. Jadi untuk Bapak dan Ibu, saya sekilas akan menceritakan sambil menunggu Pak Krisna masuk di dalam jaringan ini adalah topik kita pada malam ini. Tetap topik utamanya adalah tentang self-coaching. Karena memang materi ini adalah Bu Yani. Welcome Ibu, selamat malam. Terima kasih sudah join ya buat teman-teman. Arifa, ya, oke. Jadi ini kembali kepada Bapak dan Ibu dan teman-teman yang sebelumnya sudah pernah ikut sesi yang di batch pertama dengan Pak Krisnamurti, di mana kita membahas banyak sekali tentang conscious dan unconscious mind, konteks dan konten. Yaitu hari ini saya sebenarnya masih rahasia nih ya Pak Krisna, apa yang beliau mau sampaikan, apa yang beliau mau bongkar ya. Tetapi kita memang tidak akan jauh, topiknya ini adalah tentang materi self-coaching. Nah, kenapa materi ataupun bahan ini menjadi begitu penting Bapak Ibu dan teman-teman serta sahabat pembelajar dimanapun Anda berada? Soalnya kita lihat di situasi seperti saat sekarang ini ya, informasi itu kita bisa dapatkan dari berbagai pihak. Era digitalisasi ini memungkinkan kita bisa begitu klik, kita langsung mendapatkan begitu banyak informasi. Nah, pertanyaannya adalah apakah informasi itu semua merupakan solusi buat kita? Mana yang harus kita dengarkan? Apakah informasi A, informasi B, C, dan sebagainya? Sehingga lambat laun bisa jadi itu mempengaruhi pola berpikirnya kita, kemudian bagaimana juga kita bisa mengambil sebuah keputusan ya Bapak Ibu ya. Untuk Bapak Ibu, teman-teman, brosis semuanya, siapapun yang sudah pernah mengikuti sesi pertama, mungkin Anda bisa juga bertanya kalau memang masih ada, karena saya ingat banget di materi yang pertama itu cukup banyak pertanyaan. Hai Mbak Shirley, thank you ya for join malam ini. Jadi di materi yang pertama itu, di batch pertama itu masih banyak sekali poin-poin yang tidak terjawab, tapi itu memang karena keterbatasan waktu. Jadi Bapak Ibu pasti mulai bertanya-tanya, ini istilah self-coaching ini apa sih maksudnya ya? Barangkali buat yang barusan join pada malam hari ini. Hai Pak Krisna, saya coba add ini waiting untuk di-approve Pak Krisna. Ini dia beliau. Hai Pak Krisna. Okay. Halo. Selamat malam Pak Krisna dan juga ini teman-teman Bapak Ibu kita, meskipun saya tahu ya kita saat ini adalah Bapak Ibu teman-teman brosis semua sahabat pembelajar hanya bisa melihat wajah dan mendengar kami, dan seolah-olah saya dan Pak Krisna tidak bisa melihat Anda, tetapi saya percaya energi itu bisa menembus ruang dan waktu, dan semangat itu bisa sampai meskipun kami tidak melihat, tetapi Anda bisa ketikkan jempol atau Anda bisa ketikkan tepuk tangan atau kode apapun untuk menginformasikan bahwa Anda malam ini begitu bersemangat untuk mengikuti sesi yang satu ini. Boleh ya Bapak Ibu ya? Oke, terima kasih. Baik, selamat datang untuk Bapak Ibu, Bro and Sis, teman-teman semua sahabat pembelajar dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Selamat datang di acara Intim Interactive Time bersama dengan saya Susi Yang, dan narasumber kita malam ini adalah seseorang yang sangat luar biasa sekali. Beliau adalah sang motivator ya, mindset motivator Indonesia, Bapak Krisnamurti. Nah, ini saya mewakili teman-teman untuk bertepuk tangan untuk beliau ya. Baik, thank you buat responnya semua, luar biasa ya. Oke, Pak Krisna, jadi seperti biasa, ini Pak Krisna ini seseorang sosok yang saya kenal karena begitu di balik ilmu beliau yang begitu banyak, tapi saya salut sekali dengan kesederhanaan beliau. Dan seperti biasa teman-teman, Bapak, Ibu, dan sahabat pembelajar semua, sebelum saya mengangkat sesuatu topik ataupun sesi untuk saya bawakan live, saya mau pastikan bahwa topik ini tuh bermanfaat buat teman-teman semua dan tentunya juga bermanfaat buat saya ya sebagai orang yang menghostkan acara ini.
Sehingga saya melakukan Pak beberapa hal ya. Saya lakukan, saya coba tanya beberapa teman, saya mau ngadain acara ini, ntar ikut ya. Nah, saya mulailah propaganda secara sistematis. Oke, nah itu istilah saya doang ya Pak, ya nggak seperti itu. Nah, saya gini Pak, waktu saya mau mengangkat topik ini, karena ini kan kedua kalinya, bener ya, kita jadi waktu itu sudah pernah ngadakan di batch pertama, 2 sesi malah, di pagi sekali, di sore sekali. Dan malam ini adalah, saya nyebutnya adalah batch kedua ya Pak Krisna ya. Boleh. Thank you Pak. Jadi saya waktu itu, saya tanya nih ke beberapa teman, dan bahkan dengan sengaja saya mengajak mereka, ayo teman-teman ikut join. Jadi mereka punya profesi itu bermacam-macam ya, dan mereka itu bisa ada yang latar belakangnya sudah menempati posisi direksi Pak, kemudian ada yang level manager, ada juga ibu rumah tangga, ada juga pelajar, ada juga anak-anak millennials Pak, usia 17-an tahun. Pokoknya saya usahakan itu adalah dari berbagai background, karena saya sangat senang sekali kalau itu nyata ya, artinya tuh memang yang memberikan input ke saya itu adalah real. Dan mereka bertanya, Sus lu nggak bosen bawain topik ini self coaching? Kan baru 2 minggu yang lalu ya, persisnya tanggal 22 Mei ya Pak ya. Itu satu Pak, ada yang ngomong seperti itu. Lalu ada lagi yang bilang, bosen lah Sus, kayaknya topiknya itu lagi, bagus nggak sih gitu. Ada lagi ibu-ibu rumah tangga yang ngomong sama saya, Sus kan aku tiap hari kerjanya cuma di dapur, ngurusin anak-anak, masak dan sebagainya, apa perlu ikut-ikut training-training dan lain-lain, terutama yang malam ini mau dibawakan. Nah kira-kira Pak, saya justru mau make sure dulu ya, biar kita semua ya teman-teman Bapak Ibu, kita dengarkan langsung aja dari ahlinya, dari orang yang memang menguasai topik ini dengan sangat kompeten sekali. Jadi biar kita sama-sama yakin dan mendengar. Pertanyaan saya Pak Krisna, apakah topik tentang atau penguasaan tentang self coaching ini hanya perlu dimiliki oleh orang-orang tertentu? Silahkan Pak. Keren. Pertanyaan yang bagus. Kira-kira pertanyaan pertama saya gini. Manusia dilahirkan ke dunia ini, dia tuh sendirian apa tidak? Maksudnya dalam diri dia tuh, dia sendirian apa enggak? Oke. Ada nggak yang menemani dia? Saya mewakili ya Pak, mewakili teman-teman menjawab. Teman-teman yang mau menjawab silahkan ya. Jadi welcome untuk Kresia, untuk Ciwewe. Tadi saya juga melihat ada beberapa teman ya, untuk Tiar, kemudian ada Bu Yani dan teman-teman yang lain yang sudah terscroll ke atas. Saya mewakili teman-teman Pak, yang pasti kecuali dia kembar 2 atau kembar 3, ya dia lahir sendiri lah Pak. Ya, fisiknya sendiri. Kita tuh merasa nggak bahwa kita tuh tidak sendiri. Waktu bayi. Waktu dilahirkan. Ada Krisna lain nggak selain Krisna yang ini? Ada Susi lain nggak selain Susi yang itu? Yang ada. Fisiknya sendiri. Ya. Fisik sendiri, betul. Sendiri kan? Ada dalam budaya Jawa tuh kembarannya. Oh ada. Itu ya Pak, ari-ari bukan? Ari-ari. Ya. Bisa ari-ari. Terus kemudian ada apa ya Pak? Soul-nya mungkin Pak? Soulmate-nya. Teman-teman ini pertanyaan Pak Krisna susah, saya nggak bisa jawab nih, hostnya gimana? Coba bisa teman-teman yang lain boleh membantu menjawab, kata Pak Krisna, selain fisik sendiri itu siapa lagi yang nemenin? Saya tadi jawabnya ari-ari. Terus saya jawabnya ada soul-nya gitu ya. Oke. Terus Pak? Ada yang nemenin kita, guardian angel, apapun istilahnya. Amelia Hilwan. Saya kasih lagu ini dulu nih. Pak, ini deh. Ini si Klesia katanya sengaja setel alarm supaya nggak tidur Pak, karena kita live-nya jam 9 malam. Nih, Kodam. Ini lagunya keren banget, ya. Lagu lama kan? Lagu lama ya. Welcome, Imelda. Saya ucapkan kepada teman-teman baru join ya Pak ya. Welcome juga untuk Amelia, Dr. Teten, welcome. Thank you for join. Kemudian ada Neti, sendirian katanya Pak Kris, lahir itu sendiri. Fisiknya oke, lagunya keren lah. Kita tuh bisa ngomong sama diri kita. Nah, yang amatin teksnya nih. You got a friend.
bahwa kita tuh punya kawan. Pada saat sedang down dalam permasalahan, kita memerlukan tangan untuk menolong kita. Tidak ada yang menolong. Sepertinya nggak ada yang lagi benar. Close your eyes, penjamkan matamu dan pikirkan tentang aku. Ini nggak main-main. Ini lagu John Winter, nggak mungkin yang main-main gitu ya. And soon I will be there. Dan segera aku ada di sana. Ya. Walaupun di malam yang gelap. Just call out my name, panggil namaku. Kamu tahu, you got a friend, judulnya Amelia. Aku akan berlari menemuimu untuk melihatmu. Lagu ini membuat saya nangis luar biasa tahun lalu di Portugal. Kapanpun waktunya, yang kamu perlukan hanya memanggilku. Aku akan datang. Lagu ini untuk memberitahu kita tuh punya kawan, kita tuh punya sahabat. Lagu dia akan datang kapanpun kita perlu. You got a friend, ya. Langit di atas kita. Kita nyimak sebentar, beda generasi. Tenang, lagu itu selalu lintas generasi ya. Your head together and call my name out loud. You have got a friend. You have got a friend ya Pak? You just call up my name and you know wherever I am. Bagaimana kalau kita nyanyi bersama-sama malam ini? Silakan di searching. Kemudian kalau sudah ketemu mungkin bisa ya Pak ya kita nyanyi bersama ya. Boleh, keren. Coba Pak, benar ya Pak? You have got a friend ya Pak? Sorry, salah ngetik. You got a friend. All you have to do is call. Nah, saya juga searching dong ya. Tahun lalu John Winter memutarkan kembali lagu ini untuk memberitahu kita tuh punya sahabat dalam diri kita yang siap menolong kita. Bahasa lain, unconscious mind. Pikiran bawah sadar kita. Yang pertama ya, lagu yang kedua nih, Deepak Chopra. Contohnya belum tahu yang waktu itu ya. Deepak Chopra membaca satu artikel, sebuah riset di mana ada wabah di satu komunitas monyet, apa ya jenis monyetnya. Lalu diajarkanlah monyet ini diajarkan ada baskom berisi air garam. Diajarkan buah-buahan yang mau dimakan dicuci dulu di air garam itu baru makan. Dicuci dulu di air garam itu baru makan. Kelompok monyet ini selamat dari bencana bakteri kotor atau apalah gitu ya, kayak wabah itu. Lalu ada kejadian di tempat lain yang seperti itu. Maka monyet yang sudah terlatih ini, beberapa monyet ini ditaruh di tempat yang wabah tadi. Monyet yang ada melihat contohnya dan meniru hingga terselamatkan ya. Monyet ngajarin monyet gitu ya. Yang menarik dari riset itu ada kelompok lain ya yang mengalami wabah yang sama, diletakkan baskom berisi air garam, tidak ada yang mengajarkan. Suatu saat ada monyet yang mencelupkan buah-buahan itu ke tempat air garam tadi dan baru makan. Pertanyaannya adalah, siapa yang ngajarin kelompok monyet yang satu ini? Jadi studinya mengatakan bahwa
unconscious manusia terhubung satu sama lain. Bante. Nanti saya dapat kiriman kopi dari Edima tuh Bante. Kopinya enak banget, dia berhasil Bante Dira Punyo, nama budaya. Selamat malam Bante. Nama Terima budaya. kasih sudah join ya. Ya. Nah, jadi bahwa ada relasi antara satu kelompok monyet ini dengan kelompok monyet yang lain. Ada relasi. Alam semesta menghubungkan ini. Artinya dalam bahasa yang lain mungkin teman-teman belum terbiasa mendengarkan ini. Bawah sadar manusia, alam pikiran bawah sadar manusia, ada yang menyebut unconscious mind manusia, atau pikiran bawah, apapun sebutnya, pikiran bawah sadar manusia, subconscious manusia, resource terhebat yang dimiliki manusia terkait dengan resource yang ada di dunia ini. Ya, sehingga bila kita memerlukan sesuatu, kita terus mensugesti diri kita, tiba-tiba kita bisa ketemu persis yang kita butuhkan. Gitu. Unconscious manusia mempunyai karakter sendiri, mengarahkan, namun dia tidak bisa bekerja bila tidak dikasih tugas. Oke. Yang unconscious manusia menyimpan kebiasaan kita, kebiasaan baik, kebiasaan buruk, kebiasaan yang sehat, kebiasaan yang unhealthy, tidak sehat, menyimpan trauma, fobia, semua direkam. Oke, Pak Krisna, saya boleh satu kalimat Bapak yang tadi sangat bagus banget, dan saya mau memastikan dulu bahwa pemahaman ini didapat oleh saya sendiri dan juga oleh teman-teman dan juga semua sahabat pembelajar yang sudah join malam ini. Oke, Alam bawah sadar manusia itu sangat hebat, tetapi dia tidak akan bekerja kalau tidak dikasih tugas, gitu ya Pak? Tidak dikasih tugas. Tadi ada kalimat Pak Krisna ini memicu saya untuk bertanya lebih lanjut. Jadi bagaimana Pak caranya saya bisa memberi tugas kalau memang seandainya saya tahu saya punya sesuatu yang sangat powerful, tentunya saya mau Pak mengoptimalkan, tetapi bagaimana caranya saya bisa memberikan tugas? Itu peace of mind. Judul bukunya ya Pak ya, baca terbaliknya. Buku lama banget ini, udah 20 tahun yang lalu kan saya beli buku ini gitu ya. Oh tuh 2001, saya cari kembali tuh. Saya beli di Gereja Theresia saat Jumat pertama 6 Juli 2001 belinya ya. Sandy McGregor mengaktifkan kekuatan pikiran bawah sadar untuk mencapai tujuan. Jadi ada kemampuan yang dahsyat di sini. Tapi bukan itu yang ingin saya sampaikan. Ketertarikan saya bahwa betul bahwa ada kekuatan bawah sadar manusia yang luar biasa. Oke. Di sini disebutkan masih edisi ini bahwa manusia mempunyai kemampuan pikiran luar biasa, badan diatur oleh pikiran manusia. Manusia ini punya pikiran yang kekuatan 99%. Hanya 1%, ya. Oke. Tapi pikiran sadar ini yang 99% tadi, 88% adalah kekuatan pikiran bawah sadar. Bila berdasarkan data ini, pengetahuan ini, penelitian ini, ngapain bekerja dengan pikiran sadar? Yang hanya 12%. Oke. Oke ya, itu ya. Nanti saya tuliskan di artikel saya di FB Group LOA plus NLP by Krishnamurti itu. Oke, nah. Lalu begitu kita tarikan saya waktu itu. Bagaimana ya saya bisa berkomunikasi dengan alam bawah sadar saya, pikiran bawah sadar saya, unconscious mind saya, dan memberikan saya advice, memberikan saya masukan. Karena apalagi saat seperti ini, siapa sih yang saat di luar sana sulit kita percaya, informasi sulit kita percaya. Kalau menurut saya, siapa yang harus paling saya dengarkan saat ini? Ya diri saya sendiri. Saya tidak bisa percaya berita-berita yang ada di internet. Saya harus tanya ke diri saya sendiri. Nah, kemampuan inilah yang disebut self coaching. Kemampuan bertanya ke alam bawah sadar diri sendiri. Jadi, dan kemampuan dimiliki orang hebat ternyata, CEO itu bisa memberikan pertanyaan unik ke dalam dirinya sendiri. Nah,
para CEO itu bisa memberikan pertanyaan, sehingga pertanyaannya dia, kualitas pertanyaannya yang membuat dia hebat, yang membuat dia bisa punya terobosan yang berbeda. Jadi ilmu ini memang dikuasai oleh para CEO, orang-orang besar. Dia mampu bertanya ke bawah sadarnya, dari bawah sadarnya mencarikan resources yang diperlukan. Nah, Pak, Ya, apakah kemampuan CEO, kita bicara orang-orang kalau sudah menempati posisi puncak secara karir ataupun kehidupan, pasti mereka punya sesuatu ya Pak ya. Jadi baik dari ability-nya ataupun kompetensinya, tetapi kan tadi kita penekanan tadi Bapak sampaikan khususnya adalah mereka punya kemampuan untuk mereka bertanya pada dirinya sendiri, dan kualitas pertanyaan yang dia tanyakan pada diri dia sendiri itulah yang menyebabkan dia mampu memecahkan masalah demi masalah sehingga dia naik terus ya Pak ya, pola berpikirnya ya Pak. Seperti ya, itu ya. Dia misalnya banyak contoh bagaimana Einstein menemukan sesuatu, bagaimana Newton menemukan sesuatu. Nah, itu ternyata alam bawah sadarnya yang memberikan jawaban dari pertanyaan mereka sendiri. Gitu. Ini sesuatu yang bukan aneh, maksudnya bisa dipelajari orang kok, gitu kan ya. Nah, jadi saya cari lagi tuh untuk sesi kita malam ini, buku ini kemana saya cari, karena saya rindu sama buku. Khusus ya Pak ya, mencari ya. Tapi ini kan bukan buku baru, buku lama yang saya baca berulang-ulang. Iya. Saya menemukan kembali koleksi buku saya yang khusus membahas mengenai kekuatan pikiran. Saya punya banyak buku itu yang saya baca 20 tahun yang lalu, 19 tahun yang lalu. Oke ya. Nah, jadi gimana Pak caranya Pak? Misalnya saya masak. Mengaktifkan. Saya masak nih. Saya kan tidak punya pengalaman masak. Lalu saya ngomong ke bawah sadar saya, papa saya itu koki. Kira-kira papa saya itu kalau ngomong sama saya masak ini gimana caranya ya? Nah, ya dikasih tahu. Kayak dialog sama kawan tadi. Oh gini, nyuci perabot makan yang gede-gede gitu ya. Oh ini papa saya. Papa saya kayak dialog sama saya. Saya tidak punya kemampuan. Wah ini apa, nggak ngerti. Saya cuma punya kemampuan, anak proses saya ngasih tahu. Kalau nyuci kayak gini loh. Papa tuh perfect kalau nyuci perabot masak. Tidak boleh ini dia nggak boleh ada minyak, ada lemak segala macam. Jadi kayak saya ada yang guidance. Kan saya nanya dulu. Saya nanya, gimana ya ini ya? Oke, saya dengan senang hati. Yang hal-hal yang simpel selama lockdown ini. Gitu ya. Oke, baik. Ngejemur. Jadi saya tahu, ngejemur tuh bahan tertentu di sini. Kayak berdialog, tidak sendirian saya. Saya pikir diam, oke, daerah sini bagusnya baju-baju yang bahan gini, yang ini di sini, nanti kalau panasnya siang dari sini, kayak berdialog. Ada yang ngasih tahu, sehingga saya tahu, membantu saya nih kalau selama ini nyuci, saya baru tahu nih dia ada kesalahannya sehingga waktunya lama, posisi baju sama baju, saya tahu solusinya. Hal-hal yang sederhana. Nah, dialog ini sebuah kemampuan yang semua orang bisa pelajari. Untuk apa? Mengoptimalkan potensi, ya, melakukan self coaching untuk empowering daripada baca hoax yang membingungkan. Jadi dia ngasih ide, bisnis apa yang tepat? Masak, apa misalnya catering. Nah, dikasih tahu, hanya aja. Baik, baik Pak Krisna, sebentar saya potong sedikit karena ini ada pertanyaan masuk. Jadi Bapak dan Ibu, teman-teman sahabat pembelajar semua, bro dan sis yang sudah bergabung di sini, thank you so much. Jadi saya nggak akan menyapa semuanya, tetapi beberapa tadi saya lihat ya, welcome ada Kojo di sini, terus kemudian ada beberapa teman-teman ya. Tadi Pak Krisna sudah sampaikan kemampuan untuk berkomunikasi dengan diri sendiri inilah yang menjadi kekuatan kita untuk mengkonekkan kita dengan tadi ya Pak ya, resources yang ada di alam semesta ini kan ya.
Baik, Yes. ini ada satu pertanyaan dari Bapak Baskia. Bagaimana cara merubah pikiran agar selalu positif? Good, oke. Bapak Ibu, kalau Anda memiliki pertanyaan seputar unconscious mind ataupun conscious mind, atau apa sih ini maksudnya berdialog dengan diri sendiri, bagaimana sih saya mengoptimalkan dan lain-lain, Bapak dan Ibu, teman-teman, sahabat membelajar semua, silakan Anda boleh mengetikkan apapun pertanyaan yang ada di kepala Anda saat ini, karena kenapa? Jangan sampai setelah sesi ini bahkan teman-teman atau Bapak Ibu sampai tidak tahu juga apa itu unconscious mind, apa itu kekuatan atau potensi yang selama ini tersimpan di dalam diri kita. Karena saya percaya sekali kalau orang-orang yang memang bisa berdialog dengan dirinya sendiri dan menemukan jawaban-jawaban terbaik menurut versinya dia, itu pasti akan melakukan segala sesuatunya dengan sangat confident ya Pak ya? Sangat Ya. membantu ya. Oke. Baik, itu ada Pak pertanyaannya dari Pak Habib. Itu ada pertanyaan mau tanya bagaimana cara merubah pikiran agar selalu positif. Oke, Lalu ini tidak satu bisa lagi saya jawab di sini. pertanyaannya. Langsung bentar ya. Ya. Mengubah state, mengubah fisiologis. Kalau lagi negatif, olahraga itu yang paling gampang. Berkeringat. Bergerak, fisiknya bergerak. Pada saat berkeringat, ada racun yang keluar, nafas yang panjang, menahan, sesimpel itu. Gunakan itu aja. Nanti pindah state, maka responnya akan berganti. Itu Habib. Yuna, silakan tuh apa tuh? Yuna bertanya, bedakah kekuatan pikiran dengan indera, Pak? Beda. Indera yang ada di tubuh kita, ya, mata, visual, auditory, kinestetik, penciuman, alat kecap, itu beda, ya. Nah, informasi masuk dari alat indera tadi diproses, ya dia channel gitulah. Indra itu maksudnya kan panca indera tadi Bapak sudah sampaikan ya, jadi berbeda ya. Panca indera kita ya Pak, mata untuk melihat, terus kemudian hidung ya seperti biasa itu fungsi panca indera. Namun kalau pikiran ini dia totally different dengan panca indera ya. Ya dia channel kan, dapat informasi. Oke, bagus tuh pertanyaan terakhir ya. Apa tuh? Nah ini ada dari Pindis, dia bertanya bagaimana cara kreatif untuk meng-create self question dengan tepat dan tajam. Terkadang mau menciptakan 1-2 pertanyaan aja sudah susah. Itu Pak. Nah, maka jadi ada ilmunya. Kalau David Roth menciptakan 8 pertanyaan dasar, ada ilmunya. Jadi dia tidak serta-merta, misalnya gini, saya bertanya, oke, unconscious mind, give me idea, berikan saya ide, usulan. Kita akan terlockdown di tanggal 15 Maret. Ya, 15 Maret kemarin, kasih saya ide, apa yang perlu saya lakukan tapi saya kasih tahu outcome-nya, saya ingin menjadi pribadi yang baru selama masa terlockdown ini. Ya, karena saya baca, bila saya terus di rumah, saya tidak mengupgrade diri, saya tidak bertumbuh. Kembali nggak? The new you, terbalik Pak. Kembali ya. Oh ini IG Live. IG Live ya. Ya. Betul? Ya, betul ini Pak. betul, New ya? you terbaca dengan sangat jelas, betul. Oh ya, IG kebalik. Tulisan saya ini kebalik, bukan now ya. Nah, Ya. saya tanya, give me idea, berikan saya ide. Kayak saya nggak ngomong verbal, tapi berdiam diri, nanya, kasih saya ide. Lalu saya buka mata, berjalan aja. Tidak langsung dijawab, kadang perlu malam-malam terbangun saat tidur. Oke, pertama protect your mind, sterilkan pikiranmu dulu. Muncullah istilah sterilize your mind. Apakah saya dapat dari buku? Tidak. Kata-kata sterilkan pikiranmu itu dapat dalam perenungan. Berdiam diri, nanya. Bang, muncul. Oke. Saya tanya. Nah, ada di teorinya itu. What kind of? Seperti apa yang dimaksud dengan berdiam diri? Kasih contoh. Yang ngasih contoh. Left all way ago. Ya, lakukan. Itu hasil. Karena saya sering berdialog dan saya percaya total tanpa sanksi sedikit pun saya lakuin. Jadi perlu dilatih itu. Jadi cara kreatif tanya aja. Saya minta ide. Ada nggak ide solusinya? Ada nggak?
give me idea. Jadi Berikan ide. artinya Pak, berarti kesimpulan sementara maksudnya yang saya ambil dari yang Bapak sampaikan tadi adalah cara termudah untuk kita berdialog dengan diri kita sendiri yang kita sebut sebagai unconscious mind tadi di dalam diri kita, yang saat ini mungkin banyak sekali orang yang belum sadar bahwa ada yang namanya unconscious mind. Itu cara paling mudah berdialog adalah tanyakan saja gitu ya Pak. Jadi bertanya terus kepada diri sendiri sampai kita seolah-olah sedikit memaksa pikiran kita ini untuk kita perintahkan dia untuk bekerja, untuk berpikir dan menemukan jawaban untuk kita. Seperti itu ya Pak Krisna. Ya. Oke. Ya, dua pertanyaan terakhir nih. Ya, Pertanyaan tadi sudah dijawab ya. Jadi untuk Pak Habib dan juga Ibu Yuna sudah terjawab, dan kemudian untuk Finbiz.id tadi juga sudah dijawab. Meng-create self-question tadi sudah ya, tepat dan tajam perlu dilatih. Jadi segala sesuatu itu kita tidak bisa langsung menjadi master. Pak Krisna dengan ketajaman beliau saat ini begitu membaca ada situasi tertentu ataupun ada kejadian tertentu dan insting katakanlah, ataupun beliau sangat mudah sekali berdialog dengan diri beliau. Ini bukan suatu hal yang terjadi dalam jentikan jari, tetapi Bapak Ibu teman-teman sahabat membelajar, kemampuan ini didapat setahu saya berkali-kali saya mendengar Pak Krisna menyampaikan lebih dari belasan tahun beliau mengolah ini terus dan ini terus, betul Pak? Mengolahnya sebentar, menggunakannya sudah, artinya pengalaman menggunakannya berarti sudah hampir 19-20 tahun pengalaman menggunakannya ya. Tapi metodenya walaupun belajarnya lama, dipelajarin pun tidak terlalu lama. Oke. Artinya semua orang yang baru tahu pun bisa ya Pak? Yang penting tahu. Kan para ahli sudah meneliti. Signalnya yes, no jawabannya. Kadang ada kretek kalau dalam bahasa Jawa. Maksudnya tidak aneh juga, sudah ada, hanya terpisah-pisah di dalam budaya lokal kita tuh. Ada kretek nih, confirm gitu. Ada ternyata. Theo tuh coba bacain Theo. Ya Pak, sebentar saya akan bacakan, tetapi saya mau sampaikan dulu kepada teman-teman Bapak Ibu dan seluruh sahabat pembelajar yang belum mengikuti sesi yang pertama. Tadi kan ada disebutkan signal yes or no itu. Sebenarnya di sesi pertama saya dengan Pak Krisna sudah dibahas ada 4 kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh unconscious-nya kita. Salah satunya pertama tadi ya, jadi dialog internal, dia bisa memberikan sinyal yes or no tadi. Lalu kemudian dia juga bisa menjadi ini ya Pak, konsultannya kita, betul, sebagai konsultan kita. Lalu kemudian yang ketiga, unconscious kita ini juga bisa menjadi bisa membantu kita untuk melakukan self healing, dan ini sudah banyak dipraktekkan oleh khususnya Pak Krisnamurti sendiri yang memang udah jago banget di ini. Lalu yang terakhir adalah unconscious mind kita itu memiliki kemampuan untuk dia bisa ini kita ya Pak. Yang ketiga itu saya lupa Pak, yang kedua waktu itu. Jadi tadi saya agak terbalik, yes or no. Internal dialog, lalu kemudian self healing dan sebagai konsultannya itu ada di video yang pertama ya Bapak Ibu, mungkin bisa nanti melihat di YouTube, itu sempat saya upload. Tujuannya buat teman-teman yang nggak punya IG ataupun teman-teman memang tidak bisa IGTV misalkan, memang sebagian besar di luar sana ternyata ada sebagian tidak punya, jadi saya sengaja meng-create-nya di YouTube, teman-teman bisa menontonnya. Nah, ada pertanyaan lain dari Koteo, selamat malam. Jadi ini Koteo ada pertanyaannya, bagus banget. Bagaimana misalnya jawaban alam sadar kita ternyata berbeda dengan kenyataan? Nah, saya pilih alam bawah sadar saya. Simpel aja. Mungkin bisa kasih contoh konkret ya Pak. Maksudnya contohnya itu bagaimana kalau jawaban alam bawah, dalam kasus seperti apa? Kasusnya memberikan kasus real Pak. Seandainya kenyataan berbeda dengan jawaban alam bawah sadar dan kemudian Bapak mengambil pilihan, saya akan percaya pada alam bawah sadar saya. Contoh banyak sekali. Ini contoh nyata tahun lalu, hampir 1,5 tahun yang lalu, sahabat saya, dia sekarang saya guru, murid saya di Batam, tenggelam di Papua Barat. Warga meminta saya membantu. Nah, dia suka ngomong, kalau HP ada apa-apa lu cari orang ini nih, Krisnamurti. Dan kita saya tanya ke bawah sadar saya senang hati membantu keluarga ini. Apa yang saya harus lakukan? Yang saya harus lakukan, kami itu belum lama bangkrut, lagi banyak hutang yang mesti dibereskan, kami punya persoalan tersendiri. Bawah sadar saya bilang, bantu mereka tanpa perlu minta dibayar 1 sen pun.
Jawaban alam bawah sadar saya berbeda dengan kenyataan. Aja saya buat surat puasa, saya bilang syaratnya cuma satu, kamu tidak boleh gaji saya. Ya. Apa yang akan terjadi? Saya juga nggak terlalu pusing, karena saya percaya dengan bawah sadar saya, dia akan mengatur yang terbaik. Sudah berarti 20 tahun pengalaman ini terjadi. Sampai saya itu baru sadar begitu pulang dari Portugal, si nanya saya, oh ya ini mesti kemampuan ini. Saya memilikinya kayak biasa-biasa aja, mengikuti. Tiba-tiba kami pindah ke Batam. Saat eventnya selesai, balik seperti diatur. Konsep saya, pikiran logika saya mengatakan memindahkan keluarga ke Batam. Anak-anak pas liburan kami pindahkan ke Batam. Itu sangat hikmat, jalannya luas, dekat dengan Singapura, ke Legoland bolak-balik dan sebagainya. Tetapi begitu selesai mengalami yang asik tadi, anak-anak saya bilang, ya sudah terserah papi mami, kalau mau pindah kami siap. Saya diam sebentar, saya tanya dulu. Iya. Konsep saya, logika saya kan, oke nih, good nih, semua signal udah oke. Dia bilang tidak usah. Saya kembali ke atas, saya bilang kita nggak usah pindah, kamu tetap sekolah di Gading Serpong di belakang rumah. Mana tahu saya ada corona. Iya. Gitu Alfa. Coba lagi. Jadi terjawab ya, semoga terjawab untuk Koteo. Lalu kita beranjak ke pertanyaan lain. Ini lumayan Pak, banyak yang masuk sebentar. Saya scroll dulu. Buat teman-teman yang menanyakan judul YouTube-nya, judul YouTube-nya itu sama dengan judul materi kita yang hari ini, topik kita. Dan Bapak Ibu percaya sama saya dan Pak Krisna, kita akan membawakan ini berkali-kali ya kelihatannya. Karena kenapa? Mau make sure bahwa karena keterampilan itu ya Bapak Ibu, saya Pak Krisna memang mau make sure bahwa Anda benar-benar punya kemampuan untuk lakukan yang namanya self coaching. Bahkan di grupnya FB Pak Krisna sendiri juga beliau ada yang namanya grup LOA plus NLP by Krisna Murti. Nah di situ Pak Krisna banyak sekali memberikan insight-insight berdasarkan pengalaman pribadi beliau yang silakan join di grup tersebut. Untuk YouTube-nya sendiri itu judulnya adalah Design Your New Success ya. Jadi ada 4 link YouTube itu saya pecah menjadi 4 sesi. Jadi teman-teman bisa bisa membukanya anytime, bisa melihat di kala senggang. Lalu ada pertanyaan lagi Pak Krisna seperti ini. Apakah berdialog dengan diri sendiri bisa dengan afirmasi atau sugesti? Bukan. Lebih efektif yang mana? Nah, ini ada kita bahas nih ya, semangat positif di sesi yang pertama, tapi nggak apa-apa Pak Krisna akan menjawab lagi. Sugesti kita mau nanamkan sebuah statement ya, sebuah pernyataan ke alam bawah sadar kita. Bawah sadar kita tidak aja terlibat. Ini benar nggak? Ini cocok nggak? Sehingga banyak sugesti dari orang tua masuk ke bawah sadar kita yang kita juga nggak tahu. Ingat, bawah sadar tidak bisa bedakan yang mana nyata, yang mana imajinasi. Kasih kebohongan terus dia akan percaya. Nah, itu kan riset itu banyak waktu zaman Nazi ya. Tapi sebelumnya ada yang nanya itu, apa ya cara tadi sebelum? Ada Pak, bagaimana cara memilih pertanyaan yang tepat? Karena tadi kan ada pertanyaan nih dari Bibi tadi awalnya. Apakah pikiran itu sama dengan kesadaran? Bukan. Oke, lanjut. Ya, tadi kan udah ya terakhir dari pertanyaannya Koteo, bagaimana misalnya jawaban alam sadar ternyata berbeda dengan kenyataan sudah terjawab. Lalu apakah pikiran itu sama dengan kesadaran? Bukan. Tidak. Tadi sudah dijawab oleh Bapak juga ya. Lalu bagaimana cara memilih pertanyaan yang tepat tersebut? Kadang kita susah dan bingung menciptakan pertanyaan-pertanyaan yang tepat. Dilatih tadi ya sudah terjawab juga. Banyak referensi, ada pertanyaan-pertanyaan. Kalau Anda yang CEO, Anda bisa cek. CEO tertentu tuh punya pertanyaan yang unik. Ada Andrew, dia selalu bertanya, what were they thinking? Dia akan mendapat resources dari pertanyaan dia itu yang unik-unik. Dia selalu kepengen tahu orang itu mikirnya apa. Nah, dia dapat ya. Salah satu contoh. Banyak. John Winder sama Kamen Bostic menciptakan metode bertanya untuk coaching. How do you know that you know? Misalnya orang bilang, Pak saya pusing. Dari mana kamu tahu kamu pusing? Pertanyaan tadi sudah diteliti. Ini loh Pak Pening. Good idea. Jadi ada ahli yang ini dan kita bisa ikutin. Semangat positif. Apa tuh? Baik. Ini ada pertanyaan lagi Pak. Coach dan konsultan harus pandai bertanya.
Pertanyaannya, bagaimana membuat pertanyaan yang tepat sesuai dengan tujuan yang sudah kita inginkan. Nah, ini berhati-hati. Ini menurut pendapat saya ya Pak ya. Ini mumpung ada teman-teman, mungkin sebagian di sini adalah mungkin saja teman-teman profesinya adalah sebagai seorang coach ataupun sebagai seorang konsultan, ataupun teman-teman punya pengalaman sebagai trainer dan lain-lain. Apakah harus pandai bertanya? Itu ini pendapat saya pribadi, tetapi ini karena ada guru saya juga Pak Krisna, nanti kalau memang ada yang kurang tepat bisa diluruskan Pak. Harus pandai bertanya. Nah, pertanyaan bagaimana membuat pertanyaan yang tepat sesuai dengan tujuan yang sudah kita inginkan. Nah, banyak sekali Pak pandangan atau pendapat di luar bahwa sebagai seorang coach, sebagai seorang konsultan, sebenarnya kita tuh yang penting pandai bertanya saja gitu kan. Artinya secara sempit, secara harfiah harus pandai bertanya. Anda bertanya pertanyaan bagus, Anda mendapatkan jawaban bagus. Yes, saya pribadi sangat setuju sekali dengan statement itu ya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Namun kalau misalnya tanpa didukung dengan kompetensi, tanpa didukung oleh pengalaman, tanpa didukung oleh pengetahuan yang mumpuni, teman-teman Bapak Ibu coach dan para konsultan, I'm sorry, kita tidak bisa hanya sekedar bertanya kepada klien kita. Karena itu justru bisa ada kejadian mereka meng-hire coach, mereka meng-hire konsultan, tetapi yang terjadi adalah bisnisnya bukan makin membaik, bisnisnya semakin lama malah semakin memburuk, dan akan yang ada juga yang bahkan bisnisnya tutup gitu. Nah, jadi menurut Pak Krisna sendiri bagaimana Pak? Ya, Bagaimana setuju. membuat pertanyaan yang tepat sesuai dengan tujuan yang sudah kita inginkan? Ada ilmunya di New Code NLP. Jelas kalau menjadi coach, membawa klien dari A ke B, that's it. A ke B, bahkan kita tidak perlu tahu kontennya. Klien yang menentukan A B-nya, kita membantu klien dari A ke B. Sangat strict, itu aja sih. Ya, nanti kita bahas lagi lah, karena tidak terkait sama self coaching gitu ya. Meng-coaching ada dua hal yang beda. Ada ilmunya, bisa dipelajari. Mau pendekatan clean language ada ilmunya. New Code NLP ada metodenya. Tapi kemampuan kalibrasi, banyak hal lah yang mau terlalu banyak dibahas. Dan ternyata Pak, meskipun tidak kelihatan, aura-aura kebingungan mulai Pak kelihatan di sini Pak. Dengan yang disebut dengan kalibrasi, yang disebut dengan New Code, clean language dan lain-lain. Sabar ya teman-temannya, ilmu NLP, ilmu self coaching ini begitu dalam. Jadi kalau ada yang bertanya pada saya, Sus ngapain lu bawain topik itu lagi? Halo teman-teman, ini masih baru. Kalau bicara buku, ini judulnya belum selesai dibaca gitu loh. Jadi sabar ya, kita akan kupas selapis demi selapis ya. Oke, ini ada dari Ibu Yohani Mulyati. Beliau bilang, saya Desember dapat signal untuk resign Pak. Saya awalnya tidak mau, tapi saya merasa berhari-hari gelisah. Saya juga tidak tahu Pak, Maret 2020 ada corona. Bersyukur saya juga memilih percaya dengan kata hati. Luar biasa sekali ya. Tuh, bayangin menggunakannya untuk banyak hal. Bayangin, gunakan untuk banyak hal. Bagus sekali sharingnya gitu ya. Oke, sharingnya luar biasa, itu bagus sekali. Dan ini ada lagi dari Bapak atau Ibu Javanoliu. Apakah kekuatan alam bawah sadar bisa terbentuk menjadi nyata? Bila bisa, disebabkan apa ya Pak? Ya, bisa sangat nyata. Bila bisa, memang ada waktu kita lahir ke dunia, Sang Pencipta kita sudah memberikan kelengkapan yang sangat lengkap. Untuk kita hanya perlu masuk ke potensi itu aja. Banyak sekali lah contoh gitu ya. Karena memang ada potensi itu. Hanya ada yang mempelajari, ada yang tidak menyadarinya bahkan. Ya, lanjut. Ini bagus banget nih, Pak Ongkyo Janto menuliskan. Jadi satu statement atau quote dari Brad Sugar dikatakan, kualitas hidup Anda ditentukan oleh kualitas pertanyaan yang Anda tanyakan. Kualitas pertanyaan yang Anda tanyakan tergantung kualitas edukasi yang Anda miliki. Wah, aplaus ya buat Pak Ongkyo Janto ya. Ini juga salah satu trainer dengan kemampuan yang mumpuni ya, khususnya di public speaking ya, komunikasi. Kemarin live bersama dengan beliau. Thank you ya Pak Ongki. Oke, ini Sis Klesia, setuju Sis Susi, thank you ya. Memang ya kita harus punya ilmu yang mumpuni sebelum kita terjun ke lapangan ya teman-teman Bapak dan Ibu. Lalu ada lagi tadi, ini saling kenal ya, saling menyapa, ada yang menyapa Pak Ongki juga.
kalau tadi Ibu Yohani ada kelanjutan sharingnya, karena saya pernah waktu resign tadi, waktu beliau mengajukan resign ya, jadi saya resign itu kan harus 3 bulan sebelumnya, dan saya ada sakit autoimun yang berbahaya kalau saya masih bekerja. Nah, apakah rasa gelisah itu karena saya tidak nurut? Maksudnya adalah beliau merasa yang tadi ya Pak, beliau kan sharing, dia mau mengajukan resign tapi kemudian dan tidak tahu akan ada corona, dan beliau merasa pada saat itu yang muncul itu adalah rasa gelisah. Apakah itu ada kaitannya karena ada bentrok, mungkin dia sedang berkomunikasi dengan alam bawah sadar, dia timbul rasa gelisah itu tadi Pak Kristen? Silakan Rasa Pak. gelisah itu hanya signal. Signal tidak setuju, signal yang mesti diselesaikan, hanya signal-signal. Namanya sensasi. Sensasi itu bisa kita tanyakan ke bawah sadar kita. Apa intensi bawah sadarku, apa intensimu memberikan signal ini, sensasi ini? Nanti tidak berkomunikasi, jadi tidak berkomunikasi verbal kayak kawan. Ya, jadi signal ini bisa ditanyakan. Iya. Ya, tanyakan. Oh, oke, ambil keputusan setelah itu. Selesai. Baik. Baik, thank you Pak. Ada lagi pertanyaan dari Bapak atau Ibu Almax ini ya. Bagaimana cara mengakses pikiran bawah sadar selain pengulangan dan hipnosis? Hipnosis sebuah state. Kalau pengulangan itu induksi. Anda melakukan sesuatu afirmasi dengan pengulangan, berarti bukan mengakses. Anda memasukkan sesuatu secara conscious ke bawah sadar, memasukkan sesuatu, diulang-ulangi, repetition. Hipnosis dalam hal ini yang ingin saya lengkapi, hipnosis state, keadaan meditatif state, keadaan tertentu. Maka bawah sadar kita bisa akses kapanpun bawah sadar ini. Melek mata terpejam, sedang tertidur, dia ngasih pesan dan sebagainya, itu tetap bekerja. Kalau ada yang bilang ini, bawah sadar kita tidur ya tidak bekerja. Tidak, Anda bisa mimpi yang rasanya sama kayak Anda dalam keadaan sadar. Bangun, jantung bisa deg-degan. Artinya bawah sadar manusia tetap bekerja walaupun kita sedang tidur. Powerful ya Pak ya, walaupun kita sedang tidur, ternyata alam bawah sadar kita itu bekerja ya Pak. Seandainya Pak, ini pertanyaan saya melenceng sedikit. Seandainya seseorang, mungkin Bapak pernah tahu, seandainya seseorang, maaf ya, menjelang ajal nih Pak, pada saat menjelang kematian atau meninggal dunia, itu sebenarnya yang masih berfungsi itu, apakah kesimpulannya adalah alam bawah sadarnya Pak? Karena kan secara kesadaran dia berarti sudah hilang kan? Saya menghindari pertanyaan ini, menghindari jawaban ini. Oke, baik. Kalau itu berarti ditabung ya, terlalu melebar. Baik Pak. Nah, baik. Kalau misalkan seperti itu, kita alihkan kembali lagi kepada self coachingnya sendiri. Tadi kan judulnya kita di awal ini adalah bagaimana kita membentuk the new you ya Pak. Kapan atau dari mana saya bisa tahu bahwa saya ternyata sudah menjadi seseorang pribadi yang baru? Cara mengukurnya itu seperti apa Pak? Nah, tadi menghipnosis tadi, mengakses tadi, alam bawah sadar dikasih gambaran dulu. Gue mau kesini loh, gue kayak gini. Saya mau membuat diri saya di masa ini produktif. Karena udah pasti terlockdown 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, banyak di rumah. Kalau selama work from home tuh saya seperti apa sih? Bila saya tidak menyiapkan respon mau seperti apa, maka bawah sadar saya mengikuti aja apa yang mau dilakukan, kayak ikan mengikuti aliran sungai. Tidak terarah ya Pak? Oke, the new you nih. Saya boleh bertanya, kira the new you seperti apa ya? Nah, itu fungsi konsultan. Tapi ini baru setahun terakhir saya pelajari ya. Seperti apa ya tepatnya? Seperti apa ya? Ngobrol. Oh, kembali ke ilmu yang saya pelajari 20 tahun yang lalu. SIEP. Oh, iya, saya ingat. Saya pernah mempelajari ini dari guru saya, Kolonel Haji Izzaidin Samsudin. Oke. Saya ingat. Ya, baca ya. Oh, mumpung 3 bulan ini. Satu lagi, kemarin salah tulisan. Oh, ya, ini dia. Balik gak?
Terbalik sedikit Pak, terbalik. Tapi bisa dibaca lah SIEP ya Pak. Ini? Ya, oke. Sudah benar. Iya. Kembali ke sini, saya pikir, aduh, materinya kemana ya? Apakah di rumah yang lama saya juga sudah tidak tahu ada di mana. Begitu mudahnya, tiba-tiba ada proses yang mudah, saya belum menceritakannya. Atau buku itu datang kembali setelah tidak ada di saya 18 tahunan. Oh ya. Oke. Tetapi ada nih, masih ingat kena tahu ilmu ini. Potensi manusia tuh dan lihat di artikel terakhir ya saya di Facebook tadi, spiritual, makhluk spiritual. Jadi kita akan hebat kalau ini seimbang, spiritualnya bagus, intelektualnya kuat, strong, emosionalnya stabil, physical fit. Karena ini sudah ada ilmu ini sudah di alam bawah sadar saya 11 tahun, 20 tahun yang lalu, saya menciptakannya seperti apa? Saya memproyeksikannya seperti apa? Oh, the new you tuh ini. Ini yang baru nih. Ini Krishna yang baru nih. Ya. Bentuknya seperti apa? I don't know. Tapi saya tahu saya mau kemana. Saya membiarkan mengajak alam bawah sadar saya to find out. Bantu saya untuk menuju ke sini. Oke, dapatlah ide-idenya. Ide-idenya nggak tahu, nanti akan muncul sendirinya. Ada Pak Istoto lah yang mengatakan perlu menguatkan pertahanan pangan, kami mulai beli bibit dan sebagainya yang bertanam. Tidak ada hubungan seperti ini ke sini sepertinya. Ada. Pada saat saya mulai bercocok tanam, saya melihat ada bibit yang tumbuh tunas, mengagumkan, spiritualitasnya meningkat. Tuhan Maha Besar, Sang Pencipta Maha Besar, luar biasa, meningkat ya. Bersyukur, ngajak ngomong tanaman dan sebagainya. Intelektual meningkat. Karena ada pengalaman yang salah tanam, karena teorinya salah. Ada teori yang benar, bayar lagi, beli buku untuk Maharani. Spiritual, intelektual, emosional, fisikal. Yang ada di artikel terbaru saya, Maharani. Intelektual meningkat, emosional bisa lebih tenang, ngomong sama kangkung bisa bikin tenang. Sekalian dapat panas matahari karena kami bertanamnya di dak lantai 3. Ya. Gitu. Terima kasih Ya. Bu Yohani sudah bantu mengetikkan. Ya. Juga Sikil Ibu Mary Rahayu. turun naik, jalan naik ke atas turun. Sehari walaupun saya di rumah saya bisa menghabiskan melampaui 8.000 langkah lebih. Oh, dapat semua nih, gila. Tanpa saya sengaja mengaturnya. Saya hanya perlu punya outcome-nya ini nih ke sini. Nah, dia dikasih tahu outcome-nya, gambarannya. Lalu, Bu Naomi punya bisnis, saya memilih untuk mendukungnya. Contoh misalnya, saya nyuci pakaian, jemur pakaian. Secara spiritual saya berdialog. Saya meletakkan bahan-bahan tertentu, digantung tertentu. Intelektual meningkat. Oh, ada kesalahan di sini. Oh, saya beli yang seperti ini. Ada pengetahuan. Pak, mohon maaf. Pak, saya mau remind waktu. Maaf, ini kita memang kalau untuk IG ini kita maksimal kan ada 59 menit ya. Jadi kita tersisa waktu maksimal adalah 2 menit dari sekarang Pak, 2,5 menit. Oke, jadi contoh-contoh. Oh, Ya. outcome-nya ini physical menjadi fit. Jadi 4 ini saya sudah tanamkan di bawah sadar saya. Bila saya punya proyeksi selalu 4 ini. Semua 4 ini menjadi lebih baik, memperbesar energi diri. Nah, saya bertanya ke bawah sadar saya, apa yang lead me, bantu saya, coach me, ya, bimbing diri saya, kegiatan-kegiatannya diatur untuk mencapai the new me tadi. Nah, jadi misalnya saya mau ngomong dengan bawah sadar saya, ya saya dengerin aja musik ini, tetapi outcome-nya ini, relax saya. Jadi Bapak Ibu teman-teman, outcomes yang dimaksudkan Pak Krishna di sini mungkin ada yang sebagian belum familiar. Yang dimaksud outcomes itu dalam bahasa sehari-harinya adalah kita sebut sebagai tujuan. Jadi sebelum Bapak dan Ibu mau berdialog dengan diri sendiri, harus tentukan dulu ini mau kemana tujuan saya mau jadi apa, saya mau seperti apa, sudah ada itu, baru Anda bisa lakukan step-step berikutnya, begitu ya Pak ya? Ya. Saya tahu materi ini mungkin belum terbiasa walaupun secara alami Anda melakukannya. Ini tunggu sesi berikutnya. Jelaskan lagi dengan contoh-contoh, mungkin dengan latihan-latihan. Nah, itu Pak ada yang nanya lagu Pak.
Hah? Lagu apa itu Pak Krisna? Dengan latihan-latihan. Jadi memang self coaching ini ilmunya dalam sekali, nggak bisa dalam satu kali dengar itu langsung jago, langsung satu kali dengar itu langsung pinter, itu nggak bisa ya Pak ya. Ya apa pertanyaan terakhir tuh, apakah harus mulai dengan spiritualitas? Spiritualitas sambil mengalir aja. Ya, pekerjaan sederhana akan terkait dengan spiritualitas. Pekerjaan yang simple ngepel akan bisa terkait dengan intelektualitas. Sambil ngepel bisa berdialog, akan membantu emosi. Fisik keringetan akan menjadi semangat. Ya, itu dia. Sederhana itu saya lakukan, bagaimana membesar energi tadi dengan self coaching. Baik, Bapak dan Ibu, ini karena keterbatasan waktu, sayang sekali kita harus akhiri sesi pada malam hari ini. Mungkin Pak Krisna bisa sambil memberikan lagu, ada beberapa request untuk lagu, dan saya akan menutup sesi kita pada malam hari ini. Untuk Bapak Ibu, teman-teman dan sahabat pembelajar dimanapun Anda berada, kalau memang Anda tertarik untuk mengikuti lebih banyak lagi atau lebih intens lagi tentang materi self coaching ini, Anda bisa memberikan respon sehingga Pak Krisna tahu bahwa memang topik ini adalah memang Anda tunggu-tunggu dan Anda memang inginkan lagi untuk diulang. Jadi kalau memang secara request itu cukup banyak, saya kembali akan mengundang Bapak Krisnamurti untuk mengupas lagi selapis demi selapis mengenai ilmu self coaching ini ya Bapak dan Ibu dan teman-teman. Jadi buat Anda yang memang mau mendapatkan info lebih lengkap, silakan follow akunnya Bapak Krisnamurti @AndaHebat, dan juga di akunnya saya @IamSusiang. Kami akan kembali lagi nanti dengan sesi berikutnya dan juga pembahasan yang lebih jelas lagi teman-teman Bapak dan Ibu, dan saya mengucapkan terima kasih atas respon Anda yang begitu luar biasa. Salam penutup dari Bapak, Pak. 30 detik Pak, kita punya waktu sebelum diakhiri. Orang lain boleh memberikan nasihat kepada Anda, tapi satu orang yang harus Anda sangat percaya adalah diri Anda sendiri. Oke, luar biasa ya. Anda harus percaya pada diri Anda sendiri. Baiklah, kita cuma punya waktu beberapa detik ke depan, dan saya serta Pak Krisna pamit dulu dari acara intim. Kami akan kembali lagi dengan sesi berikutnya. Teman-teman, Bapak dan Ibu, terima kasih atas partisipasi Anda. Semoga sesi ini bermanfaat. Selamat beristirahat. See you. Bye.